Wattunna jokka nabita, ada awan yang menutupi kepalanya. Kita di tarekat mengatakan bukannya Nabi takut kena sinar matahari, tidak. Tapi begitulah cara Allah menjaga matahari. Maka dari tarekat ia kosibatui cahayana nabita siba cahayana matan nasoy, maka matahari akan hancur. Makanya awan menutupi Rasulullah itu untuk menjaga matahari supaya dia tetap utuh, karena dia akan hancur ketika ketemu dengan nurnya Rasulullah, karena matahari itu dari nurun Muhammad. Itu ulama-ulama tarekat memahami kebalikannya. Jadi dia tidak melihat kepada bendanya, tapi dia dimuliakan karena Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah. Ya tona roman caji pasam, maka namagi na jantun dan nabi tak ialah bahwa untuk perjalanan ketemu dengan Allah satu ji kuncinya qalbu. Semua ibadah tergantung di situ. Makanya Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama yang dia letakkan di tempat itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kenapa itu hadis pertama? Karena segala ibadah itu bergantung di niat. Yang ikhlas dengan tidak ikhlas itu ada di hati. Yang riya dengan tidak riya itu ada di hati. Apa bedanya sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat sunat taubat? Itu hanya niatnya. Apa bedanya sholat sunnah hajat dengan sholat sunnah wudhu? Yang bedakan hanya niat. Rakaat dan bacaannya tetap sama. Artinya apa? Niat yang menentukan segala ibadah. Maka itu dulu yang dikeluarkan, itu dulu yang diperbaiki sebelum kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya kenapa jantungnya Nabi yang diambil, bukan dimandikan, tapi itu pesan. Maka da sininna ala langange okkomana mi ati monro pamulanna okkoti ati monro capa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal walil mukatahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu billah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina
wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan, kami ta'zimi alina guruta Ustaz Nur Maulana. Terima kasih Aki sudah bersama kami pada malam hari ini. Kita doakan beliau, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan hidup. Semoga beliau diberi umur panjang, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam tempat ini bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana beliau dapatkan, insyaallah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi, saya panggil Gurunda Profesor Dr. Haji Firdaus Muhammad Kanda, insyaallah. Beliau kita doakan hari ini pas ulang tahun beliau, insyaallah. Yaumul Milad Gurunda, semoga beliau senantiasa diberi umur yang panjang, kesehatan, dan hidupnya senantiasa diberikan keselamatan bersama dengan keluarga. Terkhusus Sohibul Bait Alina Mande Gurunda Ki Haji Abibuddin Harizah. Beliau adalah suriat langsung Andre Gurunda, dan kita bersyukur beliau diberi kesempatan untuk bersama kita pada malam hari ini. Anak-anakku sekalian yang hadir, jangan pernah menyia-nyiakan emas yang diturunkan oleh Allah. Emas maksud saya adalah mengambil ilmu yang bersanad dari guru-guru kita, dan itulah yang paling berharga dalam kehidupan. Makanya kita bersyukur masyarakat kita di Makassar ini banyak ulama-ulama kita. Kalau saya palingan sekali datang 1 tahun, makanya takzim kepada guru-guru kita yang hadir di tempat ini itu sangat penting untuk mengambil barakahnya. Seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, para masyaikh, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis taklim, bapak imam, beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Ihsan Layang Makassar, beserta seluruh anak-anakku sekalian yang hadir pada malam hari ini. Saya pakai bahasa Bugis atau bahasa Indonesia? Saya diminta pakai bahasa Bugis ini. Makie, karena ini peringatan Isra dan Mi'raj. Sebenarnya saya sangat berat ceramah karena guru tak hadir, Pak Kiai hadir, tapi mohon izin, guru tak mohon izin, saya diberi amanah untuk memberi nasihat. Mohon ditegur ketika ada kekeliruan, karena kami juga sangat terbatas dalam masalah ilmu pun. Itu penting saya sampaikan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini takzim kami. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj sitonganna kotomelo mak bicara hakiki. Apa yang bisa kita petik, karena ini hikmah. Saya hanya mengambil kaidah sederhananya setelah Nabi dijemput oleh malaikat Jibril. Yang paling pokok pertama adalah ketika Nabi dibelah dadanya dan jantungnya kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah. Wadah itu sudah diisi dengan air Sam-Sam.
ulama-ulama tarekat itu tidak mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan, tidak. Nah sabak dena macare jantungna Nabi tak, bahkan masih lebih mulia jantungnya Rasulullah dibanding dengan air Sam-Sam. Makanya ketika dikatakan dibersihkan itu tidak tepat kalau dalam ilmu tasawuf. Tapi maknanya di situ adalah air Sam-Sam yang ingin dimuliakan oleh Allah, sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Seandainya air Sam-Sam tidak pernah menyentuh kalbu Rasulullah secara langsung, maka dia tidak bisa menjadi obat. Dan itu juga yang menyebabkan kenapa air Sam-Sam itu mengenyangkan ketika diminum, karena dia pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Kita tahu juga Hajar Aswad, mega jamaah sudah mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di dunia adalah pengganti tangan Allah. Siapa yang menciumnya seakan-akan dia mencium tangan Allah. Tapi ulama tarekat mengatakan air Hajar Aswad itu tidaklah mulia sebenarnya seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Maka Hajar Aswad itu mulia karena dia dimuliakan oleh Rasulullah. Artinya apa? Dia mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya ketika Rasulullah tawaf dia mencium makamu Ibrahim, maka seluruh jamaah haji dan umrah akan mencium makamu Ibrahim. Artinya apa? Hajar Aswad itu dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Jadi bukan melekat pada batunya, tapi itu kembalinya ke Rasulullah. Kemudian kita sering dengar ketika peristiwa perjalanan Rasulullah yang dilihat oleh pendeta Buhairah, wattunna jokka nabita, ada awan yang menutupi kepalanya. Kita di tarekat mengatakan bukannya Nabi takut kena sinar matahari, tidak. Tapi begitulah cara Allah menjaga matahari. Maka dari tarekat iya kosibat tu cahayana Nabi tasiba cahayana matal nasoy, maka matahari akan hancur. Makanya awan menutupi Rasulullah itu untuk menjaga matahari supaya dia tetap utuh, karena dia akan hancur ketika ketemu dengan nurnya Rasulullah, karena matahari itu dari nurun Muhammad. Itu ulama-ulama tarekat memahami kebalikannya. Jadi dia tidak melihat kepada bendanya, tapi dia dimuliakan karena Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah. Kemudian itu juga pesan ya tona romancaji pasam, maka namagi na jantun na Nabi tak yalah, bahwa untuk perjalanan ketemu dengan Allah satu ji kuncinya kalbu. Semua ibadah tergantung di situ. Makanya Imam Nawawi di masjid dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama yang dia letakkan di tempat itu adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kenapa itu hadis pertama? Karena segala ibadah itu bergantung di niat. Yang ikhlas dengan tidak ikhlas itu ada di hati. Yang riya dengan tidak riya itu ada di hati. Apa bedanya sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat sunat taubat? Itu hanya niatnya. Apa bedanya sholat sunnah hajat dengan sholat sunnah wudhu? Yang bedakan hanya niat. Rakaat dan bacaannya tetap sama. Artinya apa? Niat yang menentukan segala ibadah. Maka itu dulu yang dikeluarkan, itu dulu yang diperbaiki sebelum kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya kenapa jantungnya Nabi yang diambil, bukan dimandikan, tapi itu pesan. Maka da sininna ala langange okomana mi ati monro pamulanna okoti ati monro capana. Ini penting. Kemudian Nabi itu disebutkan bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya percepat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa cuma disebut dua? Magina dua mina tepuh. Padahal Nabi dari Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Aqsa. Tapi kenapa disebut dari masjid ke masjid? Tidak disebutkan dari Masjidil Haram baru ke Madinah, dari Madinah baru ke Bukit Tursina. Karena itu pesan untuk kita. Maka dia komeloki malalang, usahakan di masjid, nanti ujungnya masjid. Sahabat saya kalau dari Sidrap, saya tinggalkan rumah sesudah sholat subuh, matanganga masam paja subuh, unia kememen nih. Insya Allah nanti saya mau ke Makassar, saya akan sholat duhur
di Masjid Raya Pangkep, misalnya begitu. Jadi pamula Kak Joka atau saat saya sholat sunnah musafir unia kememan nih oko Kak matu Masjid Raya Makassar Masam Pajaloro. Ketika saya melakukan perjalanan tiba-tiba di Parepare saya kecelakaan kemudian meninggal, apa pertanyaan Allah kepada malaikatnya? Itu cuma satu, hambaku dari mana dan dia dari mana dan mau kemana? Pasti malaikat akan menjawab, polokui masigi on nama sampaja subuh, dan dia mau ke masjid raya untuk sholat duhur. Maka Allah mengatakan dia adalah hambaku karena dia dari masjid menuju ke masjid. Itulah kenapa masjid yang disebut dengan masjid. Tumpuan perjalanan mesti masjid. Aja takada okoki pangkep matu lepa mandrita ngesoh. Jangan. Itu perjalanan makan, bukan perjalanan spiritual. Jadi mestinya ada masjid tumpuan. Makanya yang disebut itu masjid ke masjid. Padahal Nabi kan ke Madinah, Nabi ke Bukit Tursina, Nabi ke Baitul Lahmi, baru ke Aqsa. Tapi kenapa yang disebut Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Supaya ia roh Allah langetta, namo lepangi warungnya, namo lepangi okon orang istirahat, tapi tetap akan ditanya dia mau ke mana. Artinya dia akan sholat duhur di masjid ini. Ia natu tahu sitongan nama lalap pada hakikatnya. Iya. Jadi jangan rugi langkah kita. Kak biasa teh komek joka makoro tak. Makraken roki matu lepa mandre tangasoh. Kan gitu. Jadi komeki joka mestinya angka masigi on rilato makada oko kak matu masam pajaloro. Selesai sholat duhur di situ tanya ke memang oko kak matu masam pajangasarai. Jadi setiap perjalanan itu tidak pernah kosong dari pahala. Nasabah setiap satu langkah itu dosa digugurkan, derajat diangkat dan pahala tercatat. Itu berkah. Jadi itulah perjalanan Isra yang hakikat itu. Jadi, kemudian saya sedikit bahas. Pondok kita ini punya nilai sejarah besar karena ulama kita di sini. Saya ingin kasih tahu kenapa Nabi dibawa ke Madinah, tempat hijrah, disuruh sholat. Napa ibawa silo Bukit Tursina, disuruh juga sholat. Karena di Tursina itu tempatnya Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Pasti ada barakah di situ. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Di Baitul Lahmi itu kan juga disuruh sholat. Nabi selesai sholat baru bertanya, tempat apa ini? Maka dia malaikat Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Berarti tempatnya Nabi Isa lahir. Di situ juga ada barakah. Sebelum masuk ke Masjidil Aqsa dan sebelum dia mi'raj, kenapa dia singgah di tempat-tempat tertentu? Itu pesan untuk kita, bahwa ketika masuk dalam suatu kampung, cari tempat-tempat yang pernah ditempati para ulama dan waliullah. Kalau dia sudah meninggal, cari kuburannya, datang doakan, kemudian minta kepada Allah barakah. Itulah kenapa Nabi dibawa ke tempat-tempat istimewa itu. Tempatnya Nabi Musa bicara langsung dengan Allah, tempatnya Nabi Isa lahir, karena di situ mengandung nilai energi barakah yang besar. Di pondok pesantren ini sebenarnya barakahnya besar. Guru tak puluhan tahun tinggal di tempat ini mengajarkan ilmu, itu pasti ada barakah yang luar biasa di dalamnya. Makanya mau Pak sungguh bersyukur anak-anakku yang belajar di tempat ini. Belum nampak memang sekarang. Ya ketua mak guru ke pesantrennya dia patu napita. Nanti keluar baru nampak. Sama dengan handphone. Ketika dia dicas, itu belum nampak manfaatnya. Tapi nanti setelah selesai dicas, baru dipakai di luar, baru ditahu manfaatnya. Anak-anak santri itu kalau di pesantren belum nampak. Tapi ketika dia keluar, barakah itu akan muncul satu-satu. Itu sebenarnya berkah itu tidak akan muncul di sini, masih ditutup oleh guru-gurunya. Itu. Kemudian ada hal yang penting saya sampaikan juga. Maka dia Ronabita, karena ada penceramah mengatakan begini, boleh mani mameraja nabita napang ke perintah sempajang. Saya tidak sepakat. Karena ketika semua Al-Quran dibuka, ayat-ayat tentang sholat itu sudah dilakukan oleh para nabi. Coba Nabi Isa ketika ditanya, aganasa Nabi Isa, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Dia sudah sebut sholat. Yang kedua, Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi. Sudah ada Rabbana liyuqimas shalah, sudah ada salat disebut. Yang ketiga Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, sementara dia berdiri salat di dalam mihrabnya. Maryam sudah salat. Berarti sampajangnya pakai metta, bukan ibadah baru. Sudah ada sejak Nabi pertama diturunkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa sholat, Maryam sudah sholat di dalam mihrab, Nabi Zakaria sudah sholat, Nabi Ibrahim bahkan berdoa, Rabbana liyuqimas sholah faj'al afidatan minan nas. Sudah berdoa tentang sholat. Dan yang paling membuktikan, ketika Nabi turun dari Sidratil Muntaha ke langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, agar nakutanan Nabi Ibrahim, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Nabi mengatakan sholat. Nabi Ibrahim tidak bertanya apa itu sholat, cuma dia bertanya berapa. Coba seandainya dia gagap pemerintah sempajang sebelumnya, pasti Nabi Ibrahim bertanya apa itu sholat. Tapi Nabi Ibrahim tidak bertanya apa itu sholat, karena dia sudah sholat. Agak penaku tenang, siaga ada berapa, disampaikan Rasulullah 50. Ketemu Nabi Musa begitu juga. Nabi Musa cuma tanya, apa yang dikasih oleh Allah kepadamu Muhammad? Maka Nabi tersempajang, berapa? Nabi mengatakan 50. Nabi Musa juga tidak bertanya, apa itu sholat? Yang dia tanyakan, berapa? Berarti Nabi Musa memang sudah paham sholat. Jadi ajak tak dia menenang kesempaja, boleh menimami raja Nabi tidak. Sholat itu adalah ibadah sejak Nabi pertama diutus sudah ada. Jadi itu sampajangnya pakai siwa metta. Cuma nanti ulama kita membagi angka sampajana Nabi mak dioloe tato bawa mi masum palori pongnya degagar rokokna, dan itulah yang dipakai Nabi Isa, sehingga umatnya Nabi Isa itu ketika dia menyembah hanya berdiri menyanyi. Puji-pujiannya itulah yang menghadap kepada Allah. Nabi Musa hanya menyambungkan kalbunya dengan Allah, sehingga di situ dia bisa menangkap kalam-kalam Allah. Itulah yang disebut dengan tafakkur. Jadi ya kau tahu mas sampajang mamakobawa mi dena rokok dena suju anggota Nabi Musa itu. Tapi iya kau baca mi bawa dega gani ngerang tato mi baca dena suju dena rokok anggota Nabi Isa itu. Makanya kalau mau ikut ke Rasulullah, ambil semua gerakan. Bahkan Andre Gurut tak Jadul Muin Yusuf kali si dendreng agak nasam pitu langi nola nabita pitu tu gerakan sampajang. Pitu tu suju ke Thomas sempajang 25 2 utu 2 aji si diulu. Kemudian kenapa ada 7 gerakan sholat? Nah sebab pitu tu gerakan nama malaikat emas sumpah ia mana natunala nabita dalam pelaksanaan sholat, sehingga sholat paling sempurna adalah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan umatnya. Nah, jadi namo tu sampai jatuh dange sujud toh, namo tu sampai jaliu sujud toh penat dingin sujud gitu kan begitu. Jadi sebenarnya sempurnanya sholat itu yang diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi tak dalam riwayat disebutkan dia menjadi imam, sebabkan Nabi tak mencejimah ke Masjidil Aqsa. Seluruh Nabi dan Rasul itu menjadi makmum. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Jadi Nabi tak mematutu iman Nabi. Kemudian selesai sholat, baru Nabi keluar ke sekitaran Masjidil Aqsa. Ada batu di situ, Nabi duduk di atasnya. Batu itu agak bulat di bagian bawah, tapi agak datar bagian atasnya. Disitulah Nabi dijemput untuk diangkat ke langit. Itulah awal perjalanan Mi'raj. Pamulanna na Mi'raj yokoro, dan itu akhir dari Isra. Tapi ya batunya curi Nabi tak. Ketika Nabi naik, maka batu ini pun ikut. Tapi Nabi melihat, kemudian Nabi tegur. Lai sura ya robatu dia nak ada Nabi tak kembali. Tapi Nabi mengatakan berhenti di situ. Maka batu sampai hari ini masih tergantung. Itulah yang disebut dengan batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Dan ketika kita buka di handphone itu ada. Batu itu belum menyentuh lantai ke tanah karena dia sudah terangkat. Tarakani menre langie, tapi deto na rewa loko tanah na sabak makanani nabita okko no tumonro. Jadi de na rewa deto nenre. Maka itulah peristiwa bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul buktinya masih ada sampai hari ini.
Itu batunya masih tergantung, Pak. Kemudian naik ke langit pertama. Ini kan ini masih runtuh. Nabi Adam. Saya karena ini berhadapan dengan siswa, dengan santri, saya lari masuknya ke ilmunya. Saya tidak melihat ke orangnya. Nabi itu di langit pertama, si runtuh Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Nabi Adam ini, Pak, adalah nabi yang paling mengenali makanan dan benda yang bisa dimakan dan memberi manfaat. Makanya tingkatan orang pertama dalam agama itu ketika dia bisa memilih makanan. Dalam agama disebutkan halalan thayyiba. Halal lagi baik. Kalau dalam fikih halalnya itu sudah jelas hukumnya. Thayyiban dilihat apa dia bermanfaat baik. Tapi kalau dalam tasawuf halalan thayyiba, halal lagi berkah. Makanan yang dihidangkan yang tidak dipersilahkan kita untuk memakannya itu belum barakah. Jadi ya kona paling nak bami teh andrewe, dia nak persilahkan ni halal ni, tapi dia nak barakah. Nak persilahkan kita we nak payandre, nak persilahkan kita we nak payinung, nak rekolepangi warungnya, bayar dulu baru makan, jangan makan dulu baru bayar. Ketika engkau makan baru kau bayar, itu sama engkau mengambil mangganya tetanggamu, nanti sudah kau makan baru kau minta. Itu tidak ada bedanya. Jadi mestinah wajah ijolo na pemuandre supaya magai mak barakah. Mega dinakan nanya. Sudah banyak. Iya. Masalahnya kan begini. KFC itu kita tahu KFC kan, itu bayar dulu baru makan. Nggak bisa kita makan kalau nggak bayar. Iya. Kenapa? Sebenarnya mereka itu memakai kaidah tasawuf. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah lunas. Nggak berani makan sesuatu. Maka itu pandrita pak hakiki. Aja mupak biasa ya alemu mandre anu dena manassa. Ajak kam mamatangak kau mandre, kemudian kau kesedakan makanan, kemudian kau meninggal, berarti makanan itu makanan haram karena kalau belum bayar. Hati-hati. Nah, ini kalau halalan thayyiba, ini kalau masuk ke tasawufnya ini Pak, bukan ke fikihnya, itu kalau ke tasawufnya. Kemudian Nabi Adam itu, ini juga penting, apalagi sekarang Pak. Nabi Adam itu dari surga dibawa ke bumi. Ulama kita dalam kaidah hikmah mengatakan, ya Nabi Adam itu ada masalah. Masalahnya adalah kesedihan. Jadi matandre onron nana pelokolino. Makanya saya sampaikan, ini hikmahnya kenapa Nabi ketemu Nabi Adam. Kalau ada camat jadi rakyat biasa bersilaturahmi dengan dia. Ada orang kaya kemudian langsung miskin, coba bersilaturahmi dengan dia. Ada orang yang kemudian sudah istilahnya tinggi kedudukannya kemudian langsung terhinakan, bersilaturahmilah. Itulah hakikat takziah yang sesungguhnya. Bukan hanya mendatangi orang yang keluarganya meninggal, tidak, tapi orang yang hatinya gundah gulana. Kalau ada bupati jadi rakyat biasa datang, obati hatinya. Nabi Adam dari surga dilemparkan ke bumi, itu digembirakan hatinya oleh Rasulullah. Dan Nabi juga belajar bagaimana ketika kita dihinakan, dan itu mengambil ilmu dari Nabi Adam. Makanya Nabi Adam ketemu dengan Rasulullah. Naik ke langit kedua, ketemu dengan dua nabi yang muda, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Dua nabi ini agak unik. Nabi Isa lahir tanpa bapak, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Coba. Jadi Pak Aja nih sudah berhenti haid. Istrinya Nabi Zakaria sudah tidak haid, tapi dia bisa hamil. Sedangkan Maryam itu melahirkan Nabi Isa tanpa bapak. Artinya apa? Di langit kedua ini adalah manusia super. Karena dua hal tidak di luar itu, di luar akal manusia. Agama mana Pak Bu? Maka dia tahu pandrita. Iya dua nabi mapasang nih. Maka dia kau angkat tangan mana nih rupa tahu. Manusia sudah angkat tangan. Kita punya penyakit, dokternya sudah angkat tangan. Kita punya masalah, sudah tidak ada yang bisa bantu. Maka ambil air wudhu, kemudian sholat. Ketika engkau sholat, maka mintalah. Sesuatu yang mustahil kata manusia, itu tidak mustahil di sisi Allah. Nabi Isa lagi nadegaga ambokna, bisa dia lahir.
Nabi Yahya sudah berhenti haid istrinya, tapi masih bisa hamil. Kenapa? Karena diminta dalam mihrab. Ini ilmu yang saya ingin kasih. Kunci segala doa supaya mudah diijabah, bikin tempat sholat yang disebut mihrab. Kan ayatnya jelas, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Jadi itu Nabi Zakaria, karena dia tidak ada anaknya, keturunannya, makanya dia ambil kemenakannya. Itu Maryam. Dia pilihlah wanita ini untuk dia pelihara, anak gadis belia, umur antara 8-9 tahun. Tapi saya baca dalam risalah, ternyata kamarnya itu tidak ada jendelanya. Jadi salah satu cara menjaga anak gadis, kalau bikinkan kamar, jangan bikin jendela. Hanya lubang angin, supaya dia tidak melirik kiri kanan dan tidak dilihat orang. Kemudian yang kedua, kunci pintu siapa yang pegang? Nabi Zakaria. Tidak dibiarkan anak ini keluar masuk ke dalam kamar, disuruh saja tinggal di dalam. Naki buarangi onro sempajang, dan tempat sholatnya itu 2 anak tangga. Itulah alasannya kenapa mihrab imam itu dikasih 2 lapis sajadah. Di bagian bawahnya ada amblak, kemudian di atasnya ada sajadah. Itu karena Maryam tempat sholatnya itu 2 anak tangga. Di situ kuncinya. Itu kuncinya. Makanya bikin itu yang paling. Tapi kalau kita di tasawuf beda. Yang dianjurkan itu bukan pakai sajadah. Justru kita diminta beli kain kapan, simpan di lapisan bawah, nanti sajadahnya di atas. Kalau nanti kelak meninggal, pesankan ke anak-anak kita sebelum meninggal, ketika saya meninggal, nak ambil kain kafan yang ada di dalam mihrab itu, dan itu yang kau bungkuskan aku. Para mursyid-mursyid tarekat mengatakan, biar 40-50 tahun itu tidak akan hancur, tidak akan termakan oleh tanah. Itu kain kafan yang kita tempati sujud. Jadi, tapi yang salah kan sekarang jadi masalah. Kita bikin rumah, biasanya kita bikin musola di rumah. Itu bukan musola, Pak. Musola itu di luar dari kamar pribadi. Mihrab itu khusus di dalam kamar pribadi, tidak bisa keluar. Orang lain tidak bisa masuk. Guru T.K. Abdul Rahman Ambodale almarhum lamagafurlah, itu dia bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempati tidur, setengah dia tempati untuk beribadah. Jadi kalau dia mau ke istrinya itu menyeberang ke sebelah, dia itu hanya pembatas. Apa yang terjadi, Pak? Ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu minta ke Pak Kiai dan hanya disuruh masuk ke mihrab. Tapi ketika anak memasukkan tangannya di bawah sajadahnya guru tak, itu bisa dapat. Dan santri itu berbolak-balik minta dan selalu disuruh masuk. Dari mana itu? Itu ayat, huwa min indillah. Itu langsung dari Allah. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan, tapi ini karena ayat. Makanya Kiai Haji Maimun Subair juga melakukan hal yang sama. Guru Kiai Haji Asad juga melakukan hal yang sama. Cuma kekeliruan kita banyak. Ya mega kesalahan tadi, kita di rumah tidak ada tempat sholat khusus. Kadang ngokoki sampina lamarie, kadang loko bersadena kaderai, kadang loko sadena gulukase, kadang tama kamarai kong ketelala lari ki masuk. Padahal WC kita bikin sampai 20, 30, 40 juta, hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat khusus kita berdua-duaan dengan Allah yang kita istimewakan. Kenapa doa itu kadang susah mustajabah? Karena di situ kuncinya. Makanya Nabi Zakaria kan berdoa di rumahnya puluhan tahun. Istrinya juga berdoa di situ, tidak diterima-terima doanya. Padahal rumah yang sama, cuma karena tidak ada tempat khusus dia bikin, pindah-pindah dia beribadah, makanya tidak diterima. Tapi Maryam karena dia telaten di dalam kamar itu, di dalam mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk, wajada indah rizqan, selalu menemukan makanan-makanan yang baru, segar, tapi tidak ada yang mengantar. Makanya ditanya, dari mana ini? Apa jawabannya Maryam? Huwa min indillah. Nanti dia mengatakan Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ketika Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya, dia tidak melalui proses. Nabi Zakaria mulai sadar bahwa bukan doanya anak ini yang istimewa, bukan juga dia yang istimewa, tapi tempat ini yang istimewa. Karena dari sini bersumber makanan yang Allah turunkan. Makanya dia suruh keluar dari situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Lanjutannya ayat, maka datanglah Nabi Zakaria ke tempat itu. Wa huwa qaimun yusalli, sementara berdiri salat di dalam mihrab. Apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka suriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa jawabannya?
Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara itu langsung turun malaikat. Apa yang disampaikan? Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Inilah yang dipakai para ulama ketika memohon di dalam mihrab, itu tembus, Pak. Dan Nabi Zakaria kan tidak percaya bahwa ini bukan nabi, Maryam ini bukan nabi, hanya wanita biasa. Tapi kok dia bisa diterima? Oh, berarti tempatnya yang istimewa. Makanya ketika dia masuk ke situ langsung, padahal puluhan tahun tidak diterima doanya. Ulama kita mengatakan, ketika doamu susah tembus, maka bikinlah tempat berdua-duaan dengan Allah. Jangan ada lafaz-lafaz dunia yang kau ucapkan di situ. Hanya masuk bertafakkur, membaca Al-Quran, kemudian sholat. Apa yang terjadi, Pak? Allah akan membukakan pintu-pintu langit ketika engkau berada di dalam. Jadi itu yang penting saya sampaikan. Namanya mitalan katona barakat. Mihrab itu. Iya. Jadi ulama-ulama kita dulu itu mengajarkan sesederhana mungkin. Cuma kadang-kala kita ini kan, saya sering mengatakan begini, Pak, kita bikin rumah ini settingannya sudah salah. Iya. Rumah yang islami, yang terjaga betul-betul barakahnya itu harus dijaga modelnya. Saya ngaji di beberapa penjelasan hikmah itu, saya sering sampaikan akhir-akhir ini, kalau bikin rumah jangan bikin genap ukurannya. Bikin rumah itu 11 kali 13 atau 9 kali 7 atau 11 kali 15. Jadi jangan dikasih genap. Makanya biar anak tangga itu, biar ukuran masjid sebenarnya. Ukuran masjid itu kasih ganjil. Penjelasan di dalam ulama hikmah itu, kalau ada bangunan apakah masjid atau rumah yang kita tempati negenap, itu mudah orang bertengkar di situ. Iya. Magampang mapangewat tahu. Apa alasannya? Saya cari-cari dalilnya, ternyata ada hadis yang dipakai, Pak. Apa hadisnya? Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Ketika engkau membikin sesuatu yang ganjil ukurannya, maka Allah akan suka tempat itu. Dan ketika Allah menyukainya, maka orang di dalamnya akan tenang menempati tempat itu. Nah, ini tuh. Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, settingan kita sudah salah. Di mana? Di dalam kamar ada WC. Kan gitu. Rumah batu sekarang kan begitu. Okilalan na kamar yang ke WC itaro. Kita kan mengatakan privasi, lebih gampang karena di dalam kamar ada WC. Masalahnya ketika kita masuk ke dalam WC, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jinnya lari ke mana? Maka dia akan keluar. Ketika dia keluar pasti masuk ke kamar. Kan gitu. Dan inilah kenapa banyak orang tidak bisa tenang tidur di kamarnya. Iya, kadang-kala dia bolak-balik, bahkan ada lebih parah. Dia curigai tetangganya. Kayaknya ada guna-guna lagi yang dikirim ini. Padahal dia yang simpan setan di dalam rumahnya. Bahkan sudah ada ulama kita, saya sampai belum ke situ karena pikirnya kan ada batasan. Mengatakan ketika pintu WC terbuka di dalam kamar dan engkau sholat di dalam kamar, bagaimana hukumnya? Karena itu WC sudah sambung dengan kamarmu. Oh, itu fatal. Jadi settingan-settingan itu penting. Tapi jangan pulang bongkar rumah ya, jangan. Tidak usah. Saya hanya kasih tahu, bikinkan 2 kunci. Jadi kalau masuk WC, tutup dari dalam, kunci. Ketika keluar kunci, supaya jangan terbuka. Iya. Itu fatal kan? Saya dulu itu tidak percaya ketika ada ulama kita mengatakan gini, malaikat itu tidak bisa dirasakan. Kau bisa mendeteksi malaikat sedini mungkin. Saya mengatakan, oh tidak mungkin. Yang bisa mengetahui malaikat itu cuma Nabi. Ternyata ketika ngaji-ngaji, ternyata ada juga penjelasan pencerahan. Untuk mendeteksi malaikat itu agak gampang, Pak. Kita mendeteksi kalbu. Ketika kita mudah sekali tidur, berarti resonansi malaikat itu kuat. Makanya kenapa kalau hari Jumat ketika khatib naik di mimbar, itu kita setengah mati menahan ngantuk. Karena itu malaikat rahmat sudah masuk bersap-sap di dalam masjid. Iya. Yang kedua, kapan kita ngantuk? Ketika berzikir. Kadang tasbih itu berputar kemudian jatuh. Karena malaikat rahmat itu akan berkerumun ketika ada orang berzikir.
sama dengan membaca Al-Quran. Baru 2 lembar kita baca, itu sudah kadang mata tidak bisa kita tahan. Itu karena resonansi malaikat. Makanya anak-anak yang belajar itu mudah tidur. Kita ceramah, kadang-kala jemaah itu mudah tidur, tapi kami domino sampai subuh tidak ngantuk. Kenapa? Karena resonansi malaikat itu yang membuat kalbu itu sakinah. Kemudian kapan lagi? Ketika subuh hari. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Makanya mudah orang tidur kalau subuh. Makanya sholat subuh itu disebut sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Karena 2 kelompok malaikat ketemu. Dan itu mudah sekali tidur. Kapan lagi kita mudah tidur? Di bulan Ramadan. Karena di situ resonansi malaikat juga besar. Jadi ya kongka bola. Ini sudah saya masuk. Kalau ada rumah, kita tinggal di dalam kamar dan tidak bisa tidur, itu ada masalah dengan kamarnya. Makanya Nabi menegur sahabat bukan karena tidak sholat, Bu, tapi karena mengumpul sholatnya di masjid. Agana senabita, la taj'al buyutakum maqabir. Aja mu pancejiki buruk longi bolamu. Karena sahabat sesudah sholat duhur, dia sholat sunnah di masjid. Nabi tegur, bawa pulang ke rumahmu sebagian sholatmu. Magai nasabaya masigi emak barakah nih, rumahmu yang mau diisi barakah. Maka sholat sunnah sesudah duhur, bawa pulang ke rumah. Sholat sunnah sesudah isya, bawa pulang ke rumah. Sholat sunnah duha, dikerjakan di rumah. Sholat tahajud, kerjakan di rumah. Supaya rumahmu ada barakah, karena diisi oleh para resonansi malaikat. Supaya ketika engkau tinggal di dalamnya, kau bisa tenang. Nama kira jadi nang kabola dia namanya matin romatae mega setan na tuh. Makanya kan Nabi ajarkan 2, tutup pintu dan jendela sebelum matahari tenggelam kan. Ya kau macala ni mata nasai karena jin sudah keluar. Anak-anakmu suruh masuk. Tutup dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, ketika masuk ke dalam rumah, apa yang diucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita disuruh, jika masuk ke dalam rumah, fasallimu alaihi, maka salami dirimu. Itu dalam Quran surah An-Nur. Makanya kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru disambung, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Siapa yang membaca ini ketika masuk ke dalam rumahnya, kalau ada guna-guna yang dikirim orang atau sesuatu yang masuk ke dalam rumah itu, pasti dia tidak kena, karena dia sudah minta diselamatkan. Assalamu alaina, dia sudah minta. Nah, itu bacanya kalau mau selamat tinggal di rumah. Kalau bilang ada jin di rumahku Ustaz, ada yang biasa ganggu-ganggu, baca saja itu, dia tidak akan berani ganggu, karena kita sudah membentengi diri dengan salam. Tapi kalau bilang saja maka mami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nagan rusuk mopi matu masih diganggu, pasti diganggu. Tapi kalau baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, insyaallah tidak terganggu. Kalau mau tambah, baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu, supaya orang yang tinggal di rumah itu tidak akan fakir dan tidak akan miskin. Jadi angkat tu boleh yonroi pak, okoki ro boleh monro nataraka anak teman ceji PNS, okoki ro boleh monro na selesai anak tamak kuliah, okoki ro boleh monro na malomo dale isapa. De toto sogi, tapi reski itu cukup. Ina riasang bola mau pak. Jadi ternyata tu maka 5 tingkah bolana. Kemudian dari rumah itu bagus, belum tentu. Nah, iya. Saya percepat lagi. Kemudian ini 2 nabi kan, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan kedokteran modern, ahli kedokteran. Naik di atasnya ketemu Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Bendahara negara. Kita sekarang mengatakan menteri keuangan. Iya. Cuma Nabi Yusuf itu jadi menteri setelah ditangkap, dikasih masuk di penjara. Jadi masuk boleh terungkunge mancaji menteri. Yo video ke Indonesia madari pura pi manci menteri napa terungkung. Terbalik ya. Ya. Nabi Yusuf itu keluar dari tahanan, keluar jadi bendahara negara. Ya, jadi kita kadang bendahara masuk tahanan kalau keluar jadi bendahara. Jadi hati-hati. Gitu. Kemudian naik ke atas ketemu dengan Nabi Idris. Idris ini adalah salah satu nabi yang hebat karena dia menguasai 72 bahasa. Dan Kuba sebenarnya itu kalau saya baca dalam risalah
Kuba itu Nabi Idris, piramida itu Nabi Idris. Karena dia melihat bumi itu tidak ada tiangnya, tapi bisa langit itu tidak runtuh. Dia mengatakan bisa membangun sesuatu yang bundar tanpa tiang. Makanya kalau ada masjid ada kubahnya yang pakai tiang itu gagal. Yang berhasil itu ada kubah tidak ada tiang. Itu ilmunya. Jadi kalau Nabi Idris itu di situ ilmunya. Tapi Nabi Idris memang hebat. Naik ke atas ketemu dengan Nabi Harun, pengawalnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa kan rusak lidahnya ketika kecil itu memasukkan bara api di dalam mulutnya, sehingga tidak lancar kalau ngomong. Makanya Nabi Musa itu pakai doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah itu naik ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Ada sedikit yang saya ingin kupas di sini. Magina Nabi Ibrahim paling matan ron-ron di langit ke-7. Padahal ada Nabi Musa yang bicara langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim tidak bicara dengan Allah, hanya melalui perantara malaikat. Tapi Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, sifat bicara langsung sifat Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi Musa hanya di langit ke-6? Justru Nabi Ibrahim yang ada di langit ke-7. Karena Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Iya. Degaga Nabi caubasai Nabi Ibrahim. Dek gaga Nabi caugala masjidakkan Nabi Ibrahim. Sampai-sampai dia berkurban sekian ribu ekor binatang. Ni gayar Nabi Ibrahim. Iya. Jadi ya tu tahu mabasay matan relada onron. Iya. Iya komelo ki matan ron rota abasaki aja tama seke. Apa itu tama seke de sisa gaga topoji. Namoto seke cacatoy. Kung kataw maseke na namoto taw seke cacatoy maka na ba na seke na palalali na paliwa seke na kan gitu. Tapi kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir dalam tasawuf. Di tasawuf itu cuma bab tamak. Jadi dia itu gaga tahu seke kopi tasawuf. Coba kita buka bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Jadi kung kataw maka na maseke ko tapodangi maka na taniya maseke iko magala milaw. Kan gitu. Jadi ya kung kata podangi maseke sitongan na tanay di maseke alira mi magala mapeleng. Dia yang selalu minta. Coba jangan minta. Tidak ada orang kikir itu. Itu kuncinya. Makanya di bab tasawuf itu tidak dibahas kikir, yang dibahas tamak. Ya kan? Jadi ya kung kata makada podangi kada bano to sike na ya makada iko magala milaw. Pa aja tuh mati. Itu kuncinya. Kemudian Nabi Ibrahim inilah Nabi yang memang sangat luar biasa. Saya pernah temukan bahwa ternyata garam yaitu Pak JW pas sidakana Nabi Ibrahim. Jadi ya Nabi Ibrahim nilometoy epong talinga kesempatan melo kak panremanang isinin na atammu mapamulai yang kay makokoe letu sampai dunia kiamat. Dan ternyata Allah mengizinkan. Maka menyuruh malaikat masuk ke dalam surga, mengambil segenggam kapur, diserahkanlah ke Nabi Ibrahim. Yang di tangan kanannya itu dilemparkan ke laut, yang di tangan kirinya itu dilemparkan ke darat, sehingga yang jatuh ke laut itu menjadi garam, dan yang ke darat itu juga menjadi garam. Sehingga tidak ada orang di muka bumi ini tidak makan garam. Itu karena sedekahnya Nabi Ibrahim. Iya, dia itu gagah coba say Nabi Ibrahim. Makanya kedudukannya tinggi. Ya komelo ki matan ron rota abasaki. Napa itu tau mabasay de na pa jay rampe. Mati terita weh. We labay tau kanjay. Iyo po tau sekke. Komate makode mite. Makadami laba ni makbirin ni. Mapulo taong mateta nalote kiburue nabaca iasanyo ko batu kiburue yanu nasa sekke pa biasa tayo ipaw mo pihe buru ni buku-buku ya kaddi pa biasa tayo tu ye mapadaman ni nasa kung kepada sekke na tu buru ni buku-buku ya. Makanya jangan upasang mabasa mana motek ko tidak ada ruginya orang yang dermawan, Pak. Nasaba ijanci manja abil hasanati falahu asru amsalihah.
Ya kau pigau koci di DC ngiwale macai 10. Itu umum. Tapi angka tambahan. Ya kau mazalul ladina yumpikuna amwalahum. Pakai impak toh. Ya kau sedekah umum. Ya kau makadai impak berarti itu sudah harta. Makanya dipakai mazalul ladina yumpikuna. Orang yang mengimpakkan berarti waramparan itu. Ya kau makada mi sedekah. Namomi cawa-cawa bero ko padatta rupa tau pasidak kato. Itu magilaw doang ang ite pasidak kato. Tapi ako makada impak berarti sudah modal. Dan itu seperti menanam tanaman. Iya. Seperti padi. Ika ngasili ko itanang ichi din ito, makbuah. Itu bisa sampai 700 kali lipat. Akkalibarakan na tau masidak kay. Apalagi ni pondok kita. Saya ingin sampaikan ini, sederhana aja. Niga tahu mau apa aku pesantrennya. Ya kotomelo mak deke pahala. Mana yang paling besar pahalanya? Guru, bukan. Santri, bukan. Pengurus, bukan. Siapa yang paling besar pahalanya? Orang yang mewakafkan hartanya untuk pesantren. Itu yang paling besar. Tasangi mega palana guruna, tasangi mega palana nana emak guru. Tidak. Pengurusuna pesantrennya tidak. Yang paling banyak pahalanya adalah yang mewakafkan hartanya untuk pesantren. Magai nasabak degaga guru mapak guru, degaga anak-anak mak guru, de togaga pengurus kene degaga onrui anak-anak mak guru. Maka ilmu itulah sehingga kenapa orang yang membangun pesantren, mewakafkan hartanya di pesantren itu memiliki pahala yang jauh dibanding dengan guru dengan murid. Apa ipa 10 pahalana guru ialah topa pahalana pengurus ialah topa pahalana santri napa ipa 10 tanpa dikurangi semua itu tadi dihadiahkan kepada yang bersedekah untuk pembangunan pesantren ataupun mewakafkan hartanya di pesantren. Iya na tu pasabaran nakana nabita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau mak bangun masigi o kolino karena puang Allah Ta'ala lagi bangungan ng istana ko surumondo na puang Allah Ta'ala. Ya komeki ta masuruga meki mapunay bola ko suruga mapunay hotel magampang asumba bawan ni o ko masigi asumbangi o ko pesantrennya angka bolata ko suruga namode ta sampajang namode yan ang kana samme tapatama ang kana bantua tapatama pesantrennya tapatama masigi angka bolata ko suruga namode ta sampajang demi tatama. Iya. Kama kadami nabita dibangunkan istana dan kada ipatamay suruga. Kan begitu. Makanya kenapa baku dakatan akimis sholat wa atu zakah sidepe iyaro dan sering diulang tatongang isang pajangin goncin na suruga yato kemudian apa susak ko asidak ko nasaba onro matu monro yato jadi angka tu tau raji masumba dena kana sampajang angka bolana dena tama angka tu tau raji masampaja dena kana sumba tama matu deka ganonroy ken melloh. Jadi bikin tempat dan jamin masuk. Jangan sampai kita masuk baru cari tempat. Usahakan hati-hati toki angka kamu rota tapi dia tetama. Itu juga jadi masalah. Makanya dua hal ini. Makanya kalau lalu ada di pembangunan di sini Pak. Banyak. Oh banyak. Bu. Majelis taklim angkat tangan. Oh alhamdulillah banyak. Upasan Ibu. Amas jangan disimpan sampai siku. Ulawat tak ya rogan ke siku patami pesantren yang sesa. Tasak gi komate ki benemondria malay. Jelas. Masa gide nak bene lakai ta komate ki. Tuki lagi memang baine palai komate ki. Iya tatanay ni gare. Rewa ki matu tatanay gare bapana. Maka naman bene ki ka komate ka pa palinga makala mi tarumirita. Jadi itu alasan. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Karena kenapa? Harta yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita. Ternyata mapunai. Makanya disebut kalau dalam tasawuf bahasa sederhananya ad-dunya masratul akhirah.
Ia tulino darat-darat na sorimondri. Artinya, ia komak bola ki okolino tetap bola darat. Namo maga kanja na bola to kolino tetap bola darat. Namo maga kanja na oto kolino tetap oto darat. Namo maga egan na ulawat to kolino isa darat mana mi itu. Tapi nanti kita miliki ketika kita sedekahkan, dan itulah yang akan menunggu di yaumil akhir kala. Tasagi ko mate ki inatanya di pasadia ng nyaleta man rasa ki. Engka pasan na tomatoy dan sampai sekarang saya pegang. Iya ko wija-wijamu nak muradno nga buta ciwali ko. Iya ko tauleng nga muradno nga buta rapa ko. Anakmu lagi muradno nga de pana suku. Apalagi ko tauleng nga muradno nga. Agama nana yero. Anak tatakiri lo Jakarta makulia. Iya minatalipo ko capu idina. Denang kanat kutana madisi simoki ka Pak Purani ka Mandre tidak pernah. Angka ganak tatanaiki makor Pak Purani ka Tumandre ma madisi simoki padahal tu mopi apalagi ko tomate. Iya koy kiringan idi latu kirimange dena talipo ma SMS mani alhamdulillah angka dikirimata terima kasih. Iya pasti natalipo ko capu. Tuoki lagi na lupaiki apalagi ko tomate. Yang ketiga upasang aja nananata ini nang hadir ko buat meka taniki akasiaga ilaw masyaraku buruk siarai ki buruk na tomatotta dalam setahun akasiaga ki kedua ini lagi mapahangi agama toli macoy pengajian akadua mi ilaw masyaraku buruk lalan nasi taunge maga pa anak tamatu ko din na napahang agam. Agami taranong. Aja titete pesantren tak masolang. Aja titete pesantren tak butuh dana berat, pembinanya berat, pimpinannya. Idi tawarkan. Kemudian saya dapat satu hadis. Ia tak ketani masa. Inilah yang dulu disebut ulama tasawuf. Maka da angkatuna lalang nadena tolete ko siratal mustaqim. Angka tulalang na dena toloko pada masyar antri. Angka tulalang na dena ditimbang amalai. Dan saya temukan hadisnya itu ternyata betul ada Pak. Kema 4 bulan yang lalu Guru Rois Surya PC Nusidrap sempat membahas hadis itu. Dan saya mengatakan inilah hadis yang dulu disampaikan mursyid-mursyid tarekah. Saya tidak percaya. Tapi setelah pengajian itu saya paham bahwa memang ternyata betul ada. Angka memang tahu Pak Deni Palete. Angka tahu deni tilo masyar. Nah sebab maka dena bitta napai malala loko pada masyar na jemput memang ni malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Maka dai malaikat maka dai sahabatna kegion nak yanuk ke pulan bin pulan si bamuki jeon nak malala lo pada masyar magi na tak dek bawang maka dai malaikat ajak musappai kuang Allah taala masurangangi angka ipendre okon ramatan rewe. Deni timbang amalana dena lalu ko titian siratal mustaqim ni gaya roh tajamai ko ceki letel ceki lau pada masyar 10 tajamai agana sanabita siapa yang bersedekah dia tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Biasa ki masumbaga detis sangi makadani kata sumbang iya rotau isumbangnya dia tahu nisangi maka dia sumbanga. Itu hal berat tapi bisa dilakukan di pesantren. Magampang kan nomor na guru tak talah kan nomor na pengurusu etalah para pembina ada nomornya. Tatalipongi bandi kiyaina talipongi pembina tabe ustaz angka gana yati mo ko tu masikolah angka gana kurang mampu ko tu maka angka ajak na tapodanga asanna ajak tota pasiruntu ka tauna siaga pakka majana anak ko tu sulang nanti saya membayarkan aja tita ya ronanae aja tasiruntuk dan anak itu juga tidak tahu bahwa kita yang membantunya. Selesai matu masikola nanae kita ketemu di luar dia tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya, kita pun tidak tahu bahwa ia desa pasikola ya nanae. Itulah yang dimaksud Rasulullah, yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Tapi narekota pasipulung enak ya tingge napa talengam pallo napa tasoting ibalender mo pa yato de panalan sutama masih lama prosesnya tasappai
de etisangi de tonis sangi tau masidakay de tonis sangi tau isidakay nareko ceki ipaleto ko siratal mustaqim. Iya, tidak susah, magampang mo. Iya, bu upasangi usahakangi ajak lalo tasekekangi waram parata nasabak dega aga tau malomo masidakah maraji dalen pasti mudah. Iya, nasabak iya tu pasidakah pancingan nih besaki mameto besaki mapanci mameng apa memancing besaki iya roko memancingi tatari alati mengero alati untuk ikan atau untuk pamenge. Cacing itu untuk ikan atau untuk pemancing? Untuk ikan. Taninya untuk pemancing. Iya ko yero alati untuk balewe aja tatarimeng alati bana tapeng. Kami mapan rebale. Kan begitu? Magi ditari pancing itu karena untuk kita. Cuma demi na cocok yalah kode gaga pancingan. Begitu juga sedekah. Iya kode gaga tak bereng ko pesantrennya dena turu dale itu nasabangka yasa membuka pintu rezeki. Namosia gaigana dale ta kalau humapus na rekode ta kibua rangilalang dena no. Walagi contoh besaki mita ototangki SPBU siaga liter solar nalurang 5 sabu tapi magi na lepa Pertamina malisa solar pada 5 sabu liter solar na bawah pikir angka na solar na ti 5 sabu liter magi na capura solar karena tidak ada salang dari tangki besar masuk ke mesin makko mati itu pasti dekke namosia gaigana daleta kolohun mahpus na rekodeta kibua rangilalang detu nano jalurnya itu adalah sedekah. Ya kau 2.000 rupiah pipet 2.000 rupiah diburu pipet kepe maga besa ki mandre es buah nai pakai pipet dena melo menre kalukunna wena ni bawang mako mati itu dalle dena melo matek ke polena ko tak 2.000 bumi tabahan nih iya ko siratu sabu pipa pokoknya lancar. Makanya iya ko meki mas sumbang di maraja-raja supaya malomui dalle ta tabahan nih ya ko deta pahangi makun rutongangi ya aja lalu tasekekangnya abas sakit ndak ada orang tiasa apa digare angka gato ko jupanda atau mabessa kasiasi de gaga napa itu tau maseke pak de napa aja nakan nalasa iya biasa upodate magi na polo hasna otoy oh iya siap oh iya jadi upasangnya kuncinya sedekah iya ko makan jai insyaallah maka as-sadaqatu tadfa'ul bala ya ko meki tolak bala sidakaki dena kada menghilangkan bala ya lai tolak ya sengi tolak dari berat menjadi ringan biasa ki katulu-tulu nalapoto biasa ki katulu-tulu kebakaran bolata biasa ki katulu-tulu ditusuk pedang sebenarnya itu nasa guru Profesor Dr. Kiai Jiliyati itu sudah ditakdirkan kena musibah tapi angka tolak bala tapi gau sehingga itu takdir disampaikan dalam bentuk mimpi bukan dalam bentuk kenyataan. Ya natu nakarenang katau katulu-tulu mate katulu-tulu nandrepi bolana sebenarnya memang sudah ditakdirkan oleh Allah rumahnya terbakar tapi karena dia melakukan tolak bala maka Allah sampaikan takdirnya dalam bentuk mimpi takdir mesti sampai tapi dia tidak merusak karena ada tolak bala yang dia lakukan itulah hakikat tolak bala. Saya break dulu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi kita ada proses ceramahnya beliau. Kenapa? Bosan kita. Tidak apa-apa. Itu takdir itu. Takdir. Tapi yang dibawa maka sisok kebalana.
Jadi kita kenai. Mohon maaf. Masya Allah. Lama tak nak janji mau ceramah maulid di sini. 2-3 tahun mau cari jadwalnya. 4 tahun nih. Insya Allah kalau jamaah masih mau lagi, nanti sesi kedua, kemudian nanti maulid lanjut lagi di lapangan. Setuju? Sebenarnya kan di jalan raya ini kita bikin besar-besaran, cuma karena musim hujan. Jadi kemarin itu kita maulid akbar, alena kita cuma waktu yang tidak ada. Dia tidak ada campur dengan duit. Benoa ada di jadwal lah. Nah, untuk kembali kita ketemu di bandara ya. Makasih banyak. Itu boleh bicara tak? Beri dulu, baru kita lanjut lagi. Karena sengaja dari maghrib ini sambutan acara-acara sudah diambil semua di maghrib. Jadi sesudah Isya ceramah mami. Nah, kebetulan 2 gurunta ada di Uzbekistan, gurunta Bahar, gurunta Ngajak tidak ada di Indonesia. Jadi betul-betul kita tidak lagi cari sambutan cuma satu alena nih, satu saja sambutan beliau saja. Saya ini datang untuk hadir, kupaksakan sebenarnya saya ke Gorontalo. Sebenarnya sedih kalau tadi ini untuk balik lagi ke Jakarta, tapi saya bilang sudah minta maaf, nggak bisa dibatalkan. Besok lah saya balik lagi. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah, oh jamaah, lanjut ceramahnya, lanjut. Pokoknya, insya Allah. Tapi sebelumnya, buat apa kita dengar ceramah? Dengan